Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian Research and Development. Menurut G, pada tahun 1990, metode pengembangan adalah suatu usaha yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif yang digunakan di sekolah, bukan untuk menguji sebuah teori. Sugiono dalam bukunya menyebutkan bahwa Research and Development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sedangkan menurut Bohr and G menyebutkan bahwa penelitian pendidikan dan pengembangan ini adalah suatu proses yang digunakan untuk membangun dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian pengembangan sebagai proses pengkajian yang sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, serta evaluasi program, proses, dan produk pembelajaran tentu harus memenuhi kriteria validasi, kepraktifan, dan efektivitas. Ada dua tipe pengembangan menurut Ritchie dan Nelson. Tipe pertama itu difokuskan kepada desain dan evaluasi atas produk dan program tertentu untuk mendapatkan gambaran tentang proses pengembangan dan mempelajari kondisi yang mendukung untuk implementasi program tersebut. Tipe kedua itu difokuskan kepada pengkajian terhadap program pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang prosedur pendesainan dan evaluasi yang efektif. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian atau research development merupakan metode atau langkah untuk menghasilkan produk yang baru atau mengembangkan serta menyempurnakan produk yang telah ada untuk menguji keefektifan produk tersebut sehingga produk tersebut dapat kita pertanggungjawabkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri penelitian Research and Development yang dikutip dari Patrioka 2023 dan kawan-kawan, yaitu yang pertama, adanya penyelidikan terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Penelitian melakukan kajian atau penelitian pendahuluan atau preliminary agar dapat mengembangkan hasil penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, analisis masalah. Pengembang produk berdasarkan hasil penelitian awal atau pendahuluan. Yang ketiga yaitu pengkajian di lapangan, di mana di lingkungan yang pada akhirnya akan digunakan. Pengujian pada akhir yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan serta situasi yang paling realistis di mana produk akan dikembangkan. Yang keempat yaitu ditinjau supaya dapat mengatasi semua kekurangan yang diidentifikasikan selama fase pengujian lapangan. Peneliti juga dapat melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan pada saat tahap uji lapangan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data Research and Development. Dalam penelitian Research and Development, peneliti dapat menggunakan pendekatan mixed method atau kombinasi. Dengan demikian, peneliti dapat menggunakan pendekatan kuantitatif sekaligus kualitatif agar hasil penelitian lebih lengkap dan komprehensif. Beberapa teknik pengumpulan data tersebut diantaranya ada angket, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan focus group discussion. Teknik angket dapat digunakan pada tahap studi pendahuluan untuk memperdalam temuan dari teknik wawancara atau observasi. Untuk memperdalam permasalahan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dapat digunakan pada tahap awal sampai tahap akhir di setiap tahapan pengembangan. Adapun teknik focus group discussion dapat digunakan pada tahap uji coba lapangan sehingga memberikan umpan balik yang menarik untuk pengembangan model atau produk. Pada penelitian Research and Development dengan pendekatan mixed method, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Pada teknik analisis data kuantitatif, data diolah menggunakan data statistik. Peneliti memberikan deskriptif pada setiap data statistik sebagai hasil penelitian. Adapun teknik analisis data kualitatif, peneliti dapat menggunakan model dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dalam materi ini. Terima kasih. Oke teman-teman, materi selanjutnya mengenai langkah-langkah penelitian Research and Development.
Menurut Sugiono tahun 2013, ada 9 langkah-langkah penelitian research and development. Yang pertama yaitu identifikasi potensi dan masalah. Nah, di sini kita menentukan sebuah kebutuhan atau permasalahan yang akan diselesaikan melalui produk baru. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan informasi yang relevan dengan produk yang akan dikembangkan. Yang ketiga yaitu desain produk. Nah, di sini kita akan membuat desain awal atau prototipe terlebih dahulu. Yang keempat, validitas desain. Kita akan menguji validitas dari desain oleh ahli dan pengguna. Yang kelima, revisi desain. Di sini kita akan memperbaiki desain yang sudah divalidasi tadi. Selanjutnya, uji coba produk. Di sini kita akan menerapkan produk dengan skala kecil untuk menguji kelayakannya. Langkah berikutnya yaitu revisi produk. Kita akan menyempurnakan produk yang telah diuji coba. Langkah selanjutnya yaitu produksi. Di sini kita akan mengembangkan produk akhir yang akan siap digunakan. Langkah yang terakhir yaitu implementasi dan evaluasi. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan Research and Development atau R&D. Kelebihan R&D yang pertama, pendekatan R&D mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Yang kedua, pendekatan R&D merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Yang ketiga, metode penelitian yang ada dalam R&D cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Yang keempat, mendorong proses inovasi produk atau modal yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan produk atau modal yang selalu aktual dengan kekinian. Yang kelima, mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan masa yang mendatang. Kekurangan R&D. Yang pertama, pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua, tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian R&D ditujukan untuk pemecahan masalah here and now dan dibuat berdasarkan sampel atau spesifik, bukan populasi. Yang ketiga, penelitian R&D memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Sekian dari saya.